Halo sobat, kali ini Mimin bakal ngebahas salah satu film yang berjudul Serigala Terakhir yang dirilis pada tahun 2009. Mungkin banyak dari kalian yang sudah tidak asing lagi dengan film yang satu ini nih. Namun untuk sekedar bernostalgia, Mimin akan coba menceritakannya kembali singkatnya. Film ini mengisahkan 5 orang sahabat yang bisa dibilang jagoan kampung serta berambisi menjaga daerah kekuasaan mereka dari para pengedar narkoboy. Namun karena salah satu dari mereka harus bergabung dengan pengedar narkoboy tersebut, maka terjadilah perpecahan antara 5 orang sahabat itu. Lantas bagaimanakah kisah 5 orang sahabat ini? Oke, tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Film ini diawali dengan memperlihatkan persahabatan 5 orang jagoan kampung yang sedang berlari dan mencari kerusuhan di kampungnya. Mereka bernama Ale, Jarot, Sadat, Lukman, dan Jago. Dari ke-5 orang ini, yang paling menonjol dari mereka berlima adalah Ale, yang tentu saja Ale ini merupakan pemimpin dari geng tersebut. Tampak keseharian mereka yang selalu menghabiskan waktu bersama baik di saat senang maupun susah. Bahkan mereka berlima sangat ditakuti oleh orang-orang di kampungnya itu. Tetapi walaupun seperti itu, tidak sedikit orang dari kampung lain ada saja yang selalu mencari masalah. Tetapi pada akhirnya mereka selalu bisa membantai musuh-musuhnya tersebut. Kemudian terlihat pada suatu hari Jarod sedang dikejar oleh beberapa pemuda. Saat dikejar bisa-bisanya, Jarod mampir ke salah satu rumah seorang gadis dan mengobrol serta menggodanya. Di sisi lain, nampak Ale dan yang lainnya sedang berada di markasnya, sedang menunggu Jarod yang tidak kunjung datang. Tak lama seorang pemuda bisu bernama Fatir menghampiri mereka. Ale dan yang lainnya langsung mengusirnya. Kembali pada Jarod yang ketahuan sedang santai langsung berlari membawa orang-orang itu ke markas mereka. Menjaga satu sama lain, saling mendukung, dan saling melindungi. Dan pertarungan antara kedua geng itu pun terjadi. Di dalam pertarungan itu, tampak salah seorang musuh akan memukul Jarod, tapi dengan cepat dia dibantu oleh Fatir. Fatir ini biasa dipanggil dengan sebutan si bisu, karena tak bisa bicara dan selalu dibully oleh geng Ale. Lanjut, padahal Fatir sendiri selalu ingin bergabung dengan mereka, namun hanya Jarod saja yang tampak sedikit respek dengan Fatir. Selanjutnya terlihat 2 kelompok warga yang akan melakukan aksi tawuran di sana, yang mana salah satu kelompok itu dipimpin oleh Ale beserta dengan keempat sahabatnya. Kami memang senang menantang bahaya. Boleh dibilang, pada masa itu kami lebih memakai fisik daripada kekuasaan adalah kehormatan. Saat pertarungan mulai memanas, tiba-tiba saja polisi datang untuk menghentikan aksi tawuran itu. Dan karena kejadian itu mereka pun dikejar-kejar oleh polisi. Akan tetapi tentu saja mereka dengan santai malah terlihat kegirangan saat dikejar oleh polisi. Setelah mereka lolos, kemudian datanglah seorang gadis cantik yang tak lain adalah adik dari Ale.
yang bernama Aisyah. Ia baru saja pulang sekolah, namun sebelum Aisyah pergi, Jarod yang memerhatikan Aisyah melihat sapu tangan Aisyah terjatuh. Lantas Jarod memberikan sapu tangannya. Aisyah yang seperti memiliki perasaan pada Jarod nampak tersipu malu. Selanjutnya scene berpindah, terlihat mereka berlima akan melakukan pemotretan di sebuah studio foto untuk mengabadikan momen mereka bersama. Untuk kenangan di masa yang akan datang, mereka saling berjanji akan terus bersama dalam suka maupun duka sampai mati. Kalau kita udah jadi orang besar kan, 5 orang kampung yang bakal menguasai negeri ini. Dan demi persaudaraan kita. Lalu keesokan harinya Ale dan keempat sahabatnya ini akan bertanding sepak bola dengan kampung lain. Tampak mereka juga disaksikan oleh banyak orang di sana. Terlihat ada Fatir yang sedang diledek oleh para bocil karena bisu. Namun terlihat hanya Jarod saja yang kembali menolong serta memperdulikan Fatir. Saat pertandingan dimulai, permainan antara dua tim ini jelas tidak seperti permainan seperti biasanya. Mereka bermain seperti sedang ajang baku hantam. Bukan bola yang diincar, tetapi malah kaki yang menjadi incarannya. Ketika Jarod yang dibanting oleh lawannya, Ale merasa tak terima dan langsung ingin menyerang balik. Tetapi hal itu dihentikan oleh wasit. Pertandingan pun disirahatkan. Aisyah yang melihat Jarod dibanting merasa khawatir dan langsung mendatanginya. Tetapi Ale meminta Aisyah untuk pulang. Begitu pula ada adiknya Ale yang bernama Yani, memberikan minum pada mereka yang kecapean. Lalu, ketika pertandingan dilanjutkan, nampaknya permainan semakin ricuh ketika Ale memasukkan bola dan melakukan selebrasi. Tiba-tiba saja, tim lawan tidak terima dan melemparkan bola ke arah Ale, yang tentu saja hal itu membuat mereka harus ribut di sana. Adu jotos yang merupakan keunggulan geng Ale terlihat. Mereka menguasai pertarungan itu hingga membuat salah satu dari tim lawan berniat ingin menusuk Ale dengan sebilah pisau. Sementara keempat teman Ale yang melihatnya masih sibuk melawan musuhnya. Tetapi ketika Jarod bisa lolos dengan cepat, dia langsung menghantamkan bata ke kepala orang itu hingga orang itu pun tewas. Sontak dari kejadian tersebut membuat semuanya terdiam dan langsung kabur dari sana. Karena tragedi tersebut, Jarod harus ditangkap oleh polisi. Sebelum pergi, ayahnya memperingati Jarod untuk tidak kembali lagi ke rumah, sedangkan teman-temannya hanya bisa terdiam sambil menyaksikan sahabatnya itu yang dibawa oleh polisi. Kemudian Jarod dibawa serta dimasukkan ke dalam sel penjara. Ternyata penderitaan Jarod masih berlanjut di dalam penjara. Jarod dipukuli habis oleh para tahanan di sana dan menyuruh Jarod untuk patuh kepada mereka. Bahkan petugas sipir yang mengetahuinya juga hanya membiarkannya saja. Mesti belajar hormat sama Tuhan. Setiap harinya, Jarod terus disiksa oleh ketua napi di sana. Bahkan Jarod sampai disodomi yang membuatnya semakin depresi dan menderita, bahkan ia lebih memilih mati daripada harus berlama-lama di sana. Selain itu, ketika tahanan lain dijenguk oleh sahabat dan keluarganya, Jarod hanya bisa berharap jika keempat sahabatnya itu akan datang menjenguknya. Namun nyatanya, ia bahkan tidak pernah dijenguk sekalipun. Ia juga pikir tentang sahabat-sahabatnya yang dulu selalu ia banggakan, kini menghilang dan melupakannya. Dan dari sinilah Jarod mulai bangkit dari keterpurukannya. Hingga suatu hari ketika ia sedang push up, ia diganggu oleh tahanan lain. Ia mulai berani dan melawan senior-seniornya itu, dan menjadi penguasa dalam penjara tersebut. Ada yang mau kayak gini?
Anjing! Harus hormat sama tuannya! Kemudian Jarod mulai membalaskan dendamnya kepada ketua tahanan di sana yang selama ini selalu menyiksa Jarod membalaskan dendam. Gue punya mainan buat anjing. Lihat! Lihat mata tuan aku lagi ngomong. Lihat! Dengan menghajar serta menusukkan besi ke dalam pantat ketua tahanan tersebut. Di sisi lain terlihat Ale, Sadat, Lukman, dan Jago yang sedang menarik iuran keamanan di pasar. Dan mereka berempat tidak segan-segan menghajar preman lain yang memalak di wilayah mereka. Lalu uangnya itu Ale berikan pada ibunya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, karena dia adalah tulang punggung keluarganya. Di rumahnya, Ale memberikan nasihat tentang bagaimana seorang laki-laki harus bertanggung jawab untuk keluarga. Ia memberikan nasihat itu kepada adiknya yang bernama Bara. Tak lama Ale melihat foto Ale bersama Jarod yang ditemukan oleh Aisyah. Ale langsung berlalu pergi setelah melihat itu. Di malam harinya, mereka berempat selalu bersenang-senang dan melakukan rutinitas seperti biasanya, yang kini mulai melupakan Jarod yang ada di penjara. Tiba-tiba terlihat Yani baru pulang kerja memicingkan mata sinis pada mereka, karena Yani merasa kecewa melihat sahabat kakaknya masih bisa bersenang-senang, sedangkan kakaknya di dalam penjara. Setelah itu ketika geng Ale hendak pulang, mereka berempat tidak sengaja melihat dua orang yang sedang bertransaksi narkoboy di kampungnya. Yang mana ternyata orang itu adalah bagian dari geng naga hitam yang sangat dibenci oleh Ale. Karena kejadian itu Ale mulai memperketat wilayah kekuasaannya dengan menambah pasukan, agar tidak lagi terjadi transaksi narkoboy di kampungnya. Di waktu yang sama terlihat Fatir yang datang menghampiri mereka. Kita ketahui bersama tujuan Fatir datang ke sana masih sama seperti yang sebelumnya, yang mana ia ingin bergabung dengan geng Ale untuk menjaga kampungnya itu. Namun Ale dan teman-temannya malah membuli Fatir yang terlihat lemah dan hanya akan menjadi beban bagi tim saja. Selanjutnya, ketika Fatir pulang, ia melihat rumahnya sudah banyak orang dan ternyata neneknya telah meninggal. Ia sangat merasa sedih. Fatir yang kini hanya tinggal seorang diri, merasa sudah tidak harus berada di kampungnya itu, lalu memutuskan untuk merantau pergi meninggalkan daerah tersebut. Beberapa tahun pun berlalu, terlihat Jarod yang baru saja bebas dari penjara yang mana ternyata ia dijemput oleh Fatir si bisu, yang kini penampilannya cukup elegan berbeda dari sebelumnya. Namun tak disangka, ternyata Fatir sudah bergabung dengan geng Naga Hitam, yang kita ketahui bersama bahwa Naga Hitam adalah geng yang sangat dibenci oleh Ale. Jarod kemudian dibawa Fatir ke markas besar Naga Hitam. Ia disambut hangat oleh mereka dan ternyata para bos besar Naga Hitam sudah memantau Jarod ketika di dalam penjara, dan mereka mengajak Jarod untuk masuk ke Naga Hitam. Setelah Jarod diberi motivasi dengan contoh kisah hidup si bisu yang menjadi orang berpengaruh di Naga Hitam oleh bos-bos di sana. Akhirnya Jarod pun setuju mau ikut bergabung ke geng Naga Hitam. Jarod langsung diberi jabatan dan memiliki tugas sebagai pengedar, sekaligus membantai siapa saja yang berani menghalangi mereka dalam mengedarkan narkoboy. Di satu waktu mereka memergoki ada beberapa orang yang transaksi narkoboy di wilayah Naga Hitam. Jarod dan yang lainnya tak segan untuk menghajar mereka, tetapi pada saat rekannya yang bernama Alex akan menembak orang-orang itu, Jarod menahannya. Tetapi si bisu menembak mereka semua. Jarod yang belum terbiasa merasa betapa sadisnya geng Naga Hitam itu. Setelah itu mereka melanjutkan tugasnya di salah satu tempat. Jarod yang melihat Aisyah dari kejauhan langsung mendatangi Aisyah. Dia langsung meminta nomor Aisyah untuk dapat berkomunikasi. Dia juga meminta agar Aisyah merahasiakan pertemuannya. Nomor kamu di sini. Nanti aku hubungin kapan dan mana kita bisa bicara. Berganti kepada Ale, Lukman, dan Sadat yang diberitahu Jago tentang Jarod yang sudah keluar dari penjara. Mendengar hal itu, Ale terlihat bahagia karena sahabat mereka akan lengkap kembali. Namun, setelah mengetahui Jarod telah bergabung ke Naga Hitam karena si bisu,
Ale sangat marah dan menyuruh mereka bertiga agar tidak memandang persahabatan dengan Jarod, yang telah menjadi pengedar narkoboy. Dan disinilah awal mereka berempat mulai melupakan Jarod dan menganggap Jarod kini sudah menjadi musuhnya. Lalu, scene berpindah di malam harinya. Jarod bertemu dengan Aisyah di sebuah pasar malam yang mengobrol tentang keadaan mereka masing-masing yang sudah lama tidak bertemu. Aisyah juga meminta maaf pada Jarod karena dirinya tidak pernah menemui Jarod saat di penjara. Keesokan harinya Jarod diundang oleh bos besar untuk datang ke sebuah klub malam. Tampak di sana mereka bersantai bersama sambil ditemani wanita. Ternyata wanita itu adalah Yani, adiknya Jarod. Di sini hanya Fatir saja yang mengetahui tentang Yani. Saya senang sekali kamu menyanyikan lagu. Jarod membiarkan Yani menemani bosnya. Setelah itu Jarod menunggu kepulangan Yani, dan ia menyuruh Yani untuk tidak bekerja lagi di sana karena wanita baik-baik tidak bekerja seperti itu, dan itu membuat malu keluarga. Namun ternyata Yani terpaksa bekerja di sana sebagai pengganti tulang punggung keluarga karena ayahnya yang sedang sakit, dan membalikan pada Jarod bahwa Jarod pun melakukan pekerjaan yang hina, juga bahkan tidak memperdulikan keluarga. Mendengar hal itu, Jarod hanya bisa terdiam. Kemudian terlihat Lukman yang sedang menghajar adiknya yang sedang sakau akibat memakai narkoboy. Dan setelah Lukman mengetahui orang yang memberi adiknya narkoboy adalah Jarod, kini mereka berempat kembali memburu Jarod dan Fatir. Kembali pada geng Naga Hitam yang terlihat sedang mengirim sebuah perlengkapan bar yang diperintah oleh bos besar Naga Hitam. Lalu Jarod memanfaatkan kesempatan itu untuk berbicara dengan pemilik bar. Jarod meminta secara pribadi untuk menjaga adiknya agar tidak ada yang menyentuhnya. Dengan mengancam jika itu terjadi, Jarod tidak sengaja membakar bar miliknya, bahkan membunuh si pemilik bar. Di malam harinya, nampak Jarod dan Aisyah baru saja melakukan adegan dewasa. Jarod mengatakan pada Aisyah bahwa dia berniat untuk pulang dulu ke rumahnya karena ayahnya sedang sakit, tetapi Aisyah melarangnya karena kondisi di kampung sedang bahaya, yang mana semua orang di kampung mencari Jarod. Keesokan harinya, geng Ale melihat Jarod dan Fatir. Mereka langsung mengejarnya berniat untuk menghabisi mereka berdua. Geng Ale yang terus menghantam mobil Jarod. Fatir langsung menodongkan senjata pada Ale. Jarod mencoba menahannya, tetapi Fatir tetap menembaknya hingga mengenai lengan Ale. Setelah malam harinya, terlihat Jarod yang pulang ke rumahnya secara diam-diam. Di sana ia bertemu dengan ibu dan adiknya, namun kebahagiaan itu harus hilang ketika setelah melihat kondisi ayahnya yang sedang sakit, ditambah lagi dirinya yang belum dimaafkan oleh sang ayah. Tak lama kemudian Aisyah datang dan menyuruh Jarod untuk pergi dari sana, karena Ale dan temannya sedang menuju ke rumahnya untuk menangkap Jarod. Kemudian Jarod keluar lewat pintu belakang, meskipun ada sedikit adegan kejar-kejaran, akhirnya Jarod pun berhasil lolos setelah dibantu oleh Fatir. Yang ternyata dari awal Fatir sudah mengikuti Jarod. Keesokan harinya, nampak Lukman melihat adiknya telah meninggal diakibatkan karena overdosis narkoboy. Ia sangat sedih bercampur marah. Dia memutuskan untuk segera melakukan balas dendamnya kepada Jarod. Pada malam harinya Lukman mengikuti Jarod sendirian, namun ternyata Fatir mengetahui Lukman yang akan balas dendam. Lalu Fatir mencekiknya sampai sekarat, hingga akhirnya Jarod menyuruh Fatir untuk melepaskannya. Setelah itu Lukman malah langsung mencekik Jarod karena telah membunuh adiknya dengan narkoboy, meskipun di sini Jarod sudah menjelaskannya. Melihat hal itu, Fatir bersiap untuk menembak Lukman, namun dicegah oleh Jarod walaupun dirinya sedang ditodongkan pisau oleh Lukman, hingga pada akhirnya Lukman harus tewas karena ditembak oleh Fatir.
Jarod yang masih menganggap Lukman sahabatnya sangat merasa kehilangan dan marah kepada Fatir. Keesokan harinya, mayat Lukman ditemukan warga setempat di dalam sebuah koper, dan tentu saja hal itu membuat Ale, Sadat, dan Jago sangat terpukul, dan membuat mereka semakin berniat akan balas dendam atas kematian Lukman pada Jarod. Dan ternyata cara balas dendam Sadat dan Jago seperti seorang pengecut. Mereka berdua memperkosa Yani, adik Jarod. Mengetahui hal itu, Alex sangat marah besar disebabkan perbuatan mereka berdua karena mereka berlima mempunyai aturan untuk tidak melakukan kekerasan terhadap perempuan. Singkat cerita, info adiknya yang diperkosa terdengar oleh Jarod. Dia langsung mendatangi bos Yani yang dimana kita ketahui sebelumnya Jarod pernah menitipkan Yani kepadanya agar tidak ada yang berani menyentuhnya. Jarod langsung menyiksa bos Yani agar memberitahu siapa pelakunya. Setelah mengetahui bahwa pelakunya adalah Sadat dan Jago, akhirnya ia membakar klub malam itu dan membakar bos Yani hidup-hidup. Setelah itu, ia menangkap Sadat dan Jago untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Meskipun begitu, Jarod tetap tidak sanggup untuk membunuhnya langsung, dan ia menyuruh Fatir untuk menghabisi Sadat dan Jago. Dengan senang hati, Fatir melakukannya. Selanjutnya Jarod mendatangi rumahnya, terlihat Yani menjadi depresi setelah apa yang sudah Yani alami. Tiba-tiba ayahnya memarahi Jarod dengan penuh kecewa pada Jarod, karena atas kembalinya Jarod, Yani menjadi korban. Kematian Sadat dan Jago akhirnya sampai ke telinga Ale, yang kini hanya dia saja yang tersiksa. Ia merasa terpukul setelah mengetahui semua sahabatnya mati di tangan Jarod. Lalu saat di rumah, ia tak sengaja melihat HP Aisyah yang mendapat panggilan dari Jarod untuk bertemu. Melihat hal itu tentu saja dirinya sangat marah. Ia tak menyangka adiknya malah berhubungan dengan Jarod yang sudah menjadi pengkhianat. Aisyah mencoba membela diri dengan mengatakan bahwa dirinya sangat mencintai Jarod. Tetapi hal itu malah membuat Ale semakin marah dan mengunci Aisyah di kamarnya agar tidak bertemu lagi dengan Jarod. Kemudian Ale dan anak buahnya mendatangi hotel tempat janjian Jarod dan Aisyah. Namun kedatangan gerombolan Ale itu diketahui oleh Alex dan Fatir yang sedang menunggu Jarod di sana. Alex berusaha menelpon Jarod untuk memberitahunya, tetapi telepon itu tidak diangkat. Hingga akhirnya Fatir terpaksa masuk hotel itu untuk membantu Jarod. Setelah Alex mengetahui kamar Jarod, ia langsung menyuruh Fatir untuk langsung ke kamar Jarod. Saat berusaha keluar, mereka pun terlibat adu tembak. Hingga ada waktu Ale dan Jarod berhadapan untuk saling tembak. Tetapi Jarod langsung ditarik oleh Fatir dan kabur melompat melalui jendela. Karena kejadian itu, Alex dan Tito sangat marah kepada Jarod, karena jika tidak ada mereka bertiga, Jarod bisa saja mati. Mereka berdua menganggap hubungan Aisyah dan Jarod hanya akan membahayakan nyawanya. Mereka pun saling berdebat satu sama lain dan kecewa atas tindakan Ale. Selanjutnya ketika Tito sedang berada di klub malam, tiba-tiba saja ia ditembaki oleh anak buah Ale. Dan karena kematian Tito, bos besar menyuruh mereka bertiga untuk segera membantai Ale dan para pasukannya. Dan kematian Tito pun membuat Alex sangat marah.
dan hampir membunuh Jarod, namun untungnya ditahan oleh Fatir. Kemudian scene berganti memperlihatkan Aisyah yang memohon pada ibunya untuk mengizinkannya pergi dan memberitahu bahwa Aisyah kini sedang hamil anak dari Jarod. Aisyah pun diizinkan pergi oleh ibunya, namun sudah pasti konsekuensinya Aisyah tidak bisa kembali karena Ale tidak akan memaafkannya. Selanjutnya, Jarod dan Aisyah yang bertemu di atap gedung. Dalam pembicaraannya itu, Aisyah mengajak Jarod pergi meninggalkan daerah itu dan menikah dengannya. Namun dirinya harus menerima kenyataan pahit setelah Jarod mengatakan untuk tidak melanjutkan hubungannya. Itu karena akan membahayakan nyawa mereka. Dan akhirnya Jarod pun pergi dari sana. Ketika di bawah secara mengejutkan ia melihat Aisyah yang terjatuh tepat di hadapannya. Jarod sangat terpukul dan bersedih menyangka Aisyah mati karena bunuh diri. Yang mana padahal nyatanya Aisyah mati karena didorong oleh Fatir saat dirinya sudah pergi dari sana. Berpindah di rumah Ale, ibu Aisyah yang sangat terpukul melihat kematian anaknya langsung menyuruh Ale untuk mencari dan membunuh orang yang telah membunuh Aisyah. Dan ibunya menyangka Aisyah mati karena ulah dari Jarod, karena sebelumnya Aisyah pergi menemui Jarod. Di sisi lain terlihat Jarod dan Fatir di markas naga hitam. Jarod merasa korban terus berjatuhan. Dia memutuskan untuk berdamai dengan Ale meskipun Fatir tidak menyetujui hal itu. Dan Jarod kemudian menghubungi Ale secara diam-diam agar bisa bertemu dan mereka akhirnya bertemu di tempat yang sudah ditentukan. Hanya lo dan gue. Di sana terlihat bagaimana Jarod membahas kembali masa-masa persahabatan mereka. Saat berlagak jago di kampung, bahkan saling menganggap bersaudara. Jarod pun membahas bagaimana perasaan dirinya saat Ale dan yang lainnya tidak pernah datang ketika dirinya di penjara. Begitupun Ale menanggapi bahwa dirinya pun merasakan kekecewaan pada saat Jarod memilih gabung bersama Naga Hitam, yang mana itu adalah musuh dari Ale. Bahkan Ale sangat tidak terima saat harus melihat para sahabatnya yang terbunuh atas ulah Jarod. Jarod yang merasa sudah berseberangan jauh dengan Ale dan tidak bisa kembali seperti dulu lagi, tetapi Jarod yang sudah bulat ingin meluruskan masalah. Dia meminta untuk berdamai dengan Ale. Mendengar hal itu, Ale tidak terima setelah sahabat dan adiknya mati dalam kondisi hamil oleh Jarod. Jarod terkejut mendengar Aisyah yang hamil. Dia pun mencoba menjelaskan kejadian yang sebenarnya, tetapi Ale masih nekat untuk membunuh Jarod. Kemudian terdengar suara tembakan yang mana ternyata Ale harus tertembak pistolnya sendiri dan mati di pangkuan Jarod. Sebelum tewas, Ale meminta maaf pada Jarod karena tidak pernah menjenguknya saat di penjara, dan dia berharap bisa berkumpul berlima seperti dahulu lagi. Dan ketika Jarod hendak pergi, secara mengejutkan ia juga harus mati setelah terkena tembakan, yang mana ternyata di sana Fatirlah yang menembaknya. Terlihat ekspresi mulut Jarod yang berlumuran darah, tersenyum, lemah. Dia seolah-olah mengisyaratkan Fatir untuk melanjutkannya. Kemudian Fatir menembaknya lagi dan Jarod pun rubuh di samping mayat Ale. Dua orang sahabat itu telah mati. Namun, raut wajah Fatir seolah sedih setelah membunuh Jarod. Mungkin begitulah dia menyampaikan rasa sayangnya kepada Jarod, yaitu dengan membunuhnya. Karena dia tidak mau Jarod kembali menderita dan dikambing hitamkan. Dia terlalu baik untuk itu, jadi Fatir merasa lebih baik Jarod tewas dan mati dengan tenang di tangannya. Film ditutup dengan diperlihatkan adiknya Ale, yaitu Bara yang masih remaja, mengumpulkan teman-temannya untuk membalas dendam pada geng Naga Hitam. Dan Bara akan menyusup ke geng Naga Hitam agar bisa menghancurkannya dari dalam dengan menggunakan nama samaran yaitu Ariel.